Kenapa gue ngajarin kepada orang tua, ya kita punya edukasi, alat edukasi yang banyak banget di Puzzle E. Ada buku juga kalau mau baca, workshop kita juga punya gitu. Jadi hal-hal itu tuh harapan gue ngasih ilmunya ini ke orang tua gitu loh. Maksudnya ya itu kembali lagi sebagai orang tua gue ngerasain. Nih, ya itu tadi bukan masalah gue nggak terima, cuma bingung aja mau diapain. Kalau lo udah tahu cara belajar dia, lo tahu arahannya dia kemana gitu kan udah tenang hidup ini. Maksudnya nggak semua, kita kan autis is spektrum sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya banyak anak, terutama yang masih intervensi dini, yang masih kecil gitu, ya dipanggil namanya aja nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balat, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam channel kesayangan kita, The Great Carbit. Kali ini selalu kita menampilkan cerita orang biasa dengan kisah luar biasa. Nah, di episode kali ini saya kedatangan sahabat lama saya. Kenapa lama? Karena ini teman dekat kita waktu di Kuwait. Hampir tiap hari main ke rumahnya, saling bertukar makanan lah istilahnya, masak-masak segala macam, ya. Dan kebetulan sekarang Ibu Ruri ini mempunyai 3 sekolah tentang Applied Behavior Analysis. Itu tentang untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus, atau kalau orang banyak kenal itu autis. Nah, Ruri ini akan bercerita bagaimana perjuangan dia sampai bisa mendirikan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mungkin di lingkungan kita ada yang punya anak dengan ciri-ciri seperti itu. Selamat pagi, Rur. Apa kabar? Pagi. Terima kasih, Rur. Udah mau numpang ke sini. Ketemu lagi setelah sekian lama. Tahu-tahu Ruri udah punya sekolahan aja nih. Gue juga kaget nih. Nah, tapi kembali nih, Rur. Gue selalu nanya orang, sebenarnya ABA dan VB itu apa sih? Applied Behavior itu. Jadi ABA itu Applied Behavior Analysis ya. Jadi ilmu tentang ya perilaku ya. Perilaku apa aja sih sebetulnya. Berarti nggak harus anak-anak ya? Nggak harus anak-anak dan nggak harus manusia gitu loh. Oh, gitu ya? Ribet ya? Iya, sorry itu saya, tapi emang sebetulnya ya basic ilmunya sendiri itu umum banget gitu. Bahkan kita termasuk salah satu. Jadi kita tuh ilmunya luas di bawah psikologi awalnya. Jadi kan mempelajari perilaku makhluk hidup. Ya, jadi sekali lagi bukan cuma manusia, tapi juga itu tadi kayak kayak animal training gitu ya. Kayak dolphin. Nah, sampai sekarang juga gue tuh bingung tuh. Itu dolphin beneran bisa tambah-tambahan apa enggak? Betul, gitu kan? Ya. Bisa ngerti omongan kita nggak sih? Nah, makanya ya. Tapi itu secara prinsip adalah Applied Behavior Analysis gitu. Dimana kita mempelajari dan kita bisa modifikasi, meningkatkan perilaku yang kita inginkan. Sorry, kalau rumpun keilmuannya itu masuk mana? Psikologi? Psikologi. Awalnya tuh di bawah psikologi, memang di bawah psikologi. Jadi kalau orang-orang yang belajar psikologi pun ada yang disebut BIMMOD ya, kalau disebutnya behavior modification. Cuma ilmu ini semakin berkembang lah gitu kan ya. Jadi di bawah ABA ini bisa bermacam-macam gitu, bermacam-macam, termasuk di dalamnya ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya, terus untuk penanganan anak kebutuhan khusus, bahkan untuk perusahaan juga gitu. Gimana kita menganalisa perilaku suatu perusahaan gitu ya untuk bisa menciptakan efisiensi misalnya gitu. Ini sampai kita bisa merubah karakter orang nggak sih? Ya sebetulnya secara perilaku, ilmu perilaku ya kita bisa mengajarkan suatu perilaku. Oh gitu kan. Ya? Iya betul gitu. Berarti intinya sekolah-sekolah kepribadian zaman dulu yang ngetop tuh zaman kita muda, itu sebenarnya kayak gini-gini juga sebenarnya. Jadi kan sebetulnya pada prinsipnya kita menganalisa perilaku yang kita anak seseorang gitu ya, misalnya. Terus kita pengen menganalisa dan akhirnya apa yang perlu diajarin gitu, atau ada yang perlu dikurangin gitu, intinya sih kayak gitu kan. Nah jadi ya secara prinsip ya bisa ya, tapi ya saya nggak tahu juga yang maksudnya nggak lari ke arah sana. Bahkan kita juga bisa menganalisa dan memprediksi penjahat itu mau ngapain gitu nantinya. Kayak film-film Criminal Mind gitu ya? Nah itu, siapa tuh namanya dokter, lupa lah pokoknya. Nah itu tuh dia memang analis perilaku dan itu juga yang seharusnya kan kerja di FBI juga kan. Nah itu juga seharusnya sebetulnya mereka backgroundnya pendidikannya seperti saya. Cuma bedanya saya menganalisa perilaku anak ABK, profilnya ya secara spesifik gitu ya, atau anak autis. Kalau mereka ya penjahat. Taruh dong. Profil pendidikan kayak lu kan dulu anak kimia, tau gue. Terus sekarang sekolah apa habis itu? Iya, itu jadi sebetulnya jurusnya cuma satu sih. Jurus emak-emak kepepet lah. Oh gitu ya. Mama kalau udah kepepet, apapun dilakukan lah ya ibaratnya. Jadi waktu itu ceritanya emang awalnya itu
apa ya namanya, ya kebetulan anak aku yang ketiga itu didiagnosa autis, ASD ya. Rehan ya? Rehan, betul. Waktu itu kita tinggal lagi pas di Dubai gitu kan. Nah pas di Dubai dia diagnosa ASD, ya kayaknya tuh kayak pinter tuh anak ya, kan dia bisa, maksudnya dia sangat interest terhadap alfabet, angka, which is yang sebetulnya orang ngeliatnya kan, wah pinter nih gitu kan. Tapi kok kayak ngomong aja susah. Oh gitu. Dia nggak ngomong awalnya? Iya, dan dia udah diagnosa sekitar umur 2 tahunan lebih ya. Kita udah terapi 2,5 lah. Kita udah terapin dari umur 2,5, terapinya cukup padat gitu kan, sampai bisa 10 jam seminggu gitu. Iya, 10 jam seminggu, kan balik lagi, kita mau ngajarin perilaku kan. Nah, jadi ternyata tetap anaknya tuh sampai usia 4 tahunan tuh nggak ngomong. Rasanya di tapi otak bunyi saya, ya? Bunyi, cuman nggak ngomong? nggak ada bunyi, ya maksudnya nggak ada bunyi yang berarti. Gitu. Jadi maksudnya even nyanyi pun nggak ada gitu ya. Nah, jadi kan rasanya di pikiran kita sebagai saintis, maksudnya sebagai yang suka teknik-teknik mikir gitu kan, ini anak kok kayak nggak masuk akal gitu. Dia kayak pinter, tapi kok enggak juga gitu. Awalnya gue pikir anak gue jenius kan, karena dia bisa baca di usia yang dini banget, nggak diajarin, nggak ada yang ngajarin. Ini anak abang sama kakaknya aja kan diajarin bisa baca. Dia kok enggak gitu kan. Jadi misalnya, walaupun dia belum ngomong nih, misalnya kita bilang, Dek bikin kata apa. Bahkan untuk anak umur 3 tahunan kayak watermelon yang panjang-panjang lah ya. Yellow, watermelon, orange itu kan. Bisa dia? Bisa banget. Cuma nggak gitu. bunyi ya? Nggak ada suaranya. Dan ya interestnya ke sosial, ke kitanya juga ya on off gitu loh. Terus jadi ya akhirnya kan, ini kenapa nih anak udah 4 tahun. Tapi ya waktu itu ya udah ngikutin aja, namanya orang nggak ngerti kan. Terapi pun di tempat di Dubai pun juga udah sesuatu tempat yang rame gitu kan, penuh, ya udah pikir ya emang begitu kali ya perkembangan anak autis gitu kan. Tapi kemudian pas usia 4 tahun kan, usia sekolah dong, dia masuk sekolah, terus kata sekolah autis ya? Sekolah biasa, sekolah umum. Sekolah umum? Kan 4 tahun kan, masuk TK maksudnya. Jadi saya tanya dong, ini anak mau didaftarin TK apa enggak? TK kan ngantri panjang gitu kan. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, di ini aja didaftarin. Kan ada bisa sekolah inklusi namanya, yang menerima anak kebutuhan khusus. Kan Rehan pintar. Maksud saya, iya dong orang dia pintar gitu kan. Ya udah, ternyata di sana ditolak dong, gitu kan. Dia bilang, anak kamu ini punya potensi, tapi belum saat ini. Mungkin tahun depan kamu coba lagi. Oke. Tapi gimana tingkat kepuasan kamu dengan center yang sekarang? Dia bilang, ya sebetulnya kalau dibilang puas ya gimana? Nggak tahu juga, kita nggak punya benchmarknya gitu loh. Karena kan dulu apa namanya ya nggak tahu lah ada autis. Maksudnya ya saya tahu sih ada autis, tapi maksudnya lingkungan terdekat yang sampai gimana pun nggak terlalu tahu gitu kan. Bedanya autis sama orang telat bicara apa dong? Oh beda. Kan ada beberapa anak yang telat bicara ya? Beda dong, beda. Jadi kalau misalnya telat bicara, orang seringnya sebut speech delay. Iya, speech delay itu kan telat bicara. Tapi dia punya cara untuk berkomunikasi. Oh, tetap akhirnya bisa ngomong gitu ya? Ada cara dia berkomunikasi. Jadi misalnya dia pengen sesuatu, dia nunjuk. Ya gitu. Nah, kalau salah satu ciri dari anak autis juga waktu masih kecil adalah dia nggak bisa nunjuk. Oh gitu? Itu udah ciri banget. Sadar bahwa Rehan itu autis umur 4 tahun itu? Ya karena ke dokter. Sebetulnya sadar banget enggak, karena kan dia enggak yang terlalu yang benar-benar totally lost koneksi gitu sama orang sekitar gitu. Cuma ya emang udah, ya dokter bilang autis ya emang ya udah mau diapain lagi gitu kan. Nah jadi waktu gara-gara di garda dari guru ya, balik lagi tadi ya ceritanya ya, sama guru yang tadi, akhirnya saya gimana kalau kita ke sesuatu center nih, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh, coba dong ke sana gitu kan. Nothing tulus banget lah ya, udah 4 tahun nggak ngomong, segitu gimana? Nah akhirnya aku bilang, ya kita coba ke sana. Walaupun akhirnya saya nggak ke center itu ya, tapi center yang mirip lah, yang sejenis gitu. 2,5 bulan anak itu bisa ngomong. Oh iya? Saya. Yes. Bukan cuma bisa ngomong, anak itu jadi beda, jadi mudah diarahkan. Jadi kan anak autis itu kan kayak isolasi diri sendiri ya, asik sendiri punya dunia sendiri lah. Punya dunia sendiri. Jadi kita mau, dek sini dek, ya nggak ngikut ya, asik aja sendiri, ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan, steaming kalau istilah anak autis gitu kan. Jadi ya apa yang berubah nih? 2,5 bulan, yang itu 18 bulan loh, setahun setengah, yang ini 2,5 bulan gitu kan. Apa? Nah ini nih yang menarik nih, kenapa? Ya kan? Apalagi lo tau kan suami gue pindah-pindah mulu kan. Nah ini bagaimana nih? Dubai kota gede secanggih itu aja kita udah agak miss nih hampir 2 tahun. Gimana kalau di negara antah berantah ya kan? Nah akhirnya ya mulailah nanya-nanya tuh ke terapisnya, ini gimana sih cara terapi? Nanti kalau aku terapin bisa enggak ya gitu, kepo-kepo aja gitu. Aku suka kepo-kepo gitu kan. Terus kata dia,
Bisa kok Rumori belajar lagi, katanya. Kamu bisa belajar lagi. Oh iya, saya kan bukan psikologi, saya bukan pendidikan juga, saya bukan psikolog, bukan pendidikan. Dari mana gitu? Enggak apa-apa, kamu tapi harus ngambil S2 ABA, Applied Behavior Analysis. Yes, gitu. Itu ada di mana? Di Indonesia udah ada belum waktu itu? Nah, waktu itu belum ada. Jadi kalau ya ilmu ini kan pertama kali berkembang di Amerika. Jadi ya ilmunya ya paling banyak, ya maksudnya paling berkembang sekali di Amerika, sangat-sangat berkembang sekarang karena kebutuhannya banyak. Terus kemudian sekarang juga udah berkembang yang di daerah kawasan kita ya, maksudnya di Australia udah ada university, bahkan di Malaysia ada. Itu tahun berapa lo ngambil itu? Tahun 2014. 14. Lulusnya 2016. Jadi sertifikasinya 2016 juga. Nah, kemudian di Indonesia sebetulnya sekarang saya dan teman-teman ABC, Agents of Behavior Change, analis perilaku Indonesia, sedang ngembangin profesi ini di Indonesia di Fakultas Psikologi, tapi masih di Lembaga Psikologi Terapan ya. Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya kita lagi bikin bikin ini versi ini. Iya betul. Ini udah jalan 2 angkatan. Angkatan ketiga soon gitu ya. Jadi ya pengen kita ngembangin profesi ini karena ini benar-benar ngerubah. Tapi ABA ini adanya level master S2 gitu kan gitu. Atau S1-nya ada juga. Jadi dia tuh ada level-levelan sih sebetulnya. Jadi kayak kalau yang bidang master, saya gitu ya bidang master, artinya saya boleh dan tersertifikasi. Jadi kan ada 2 hal, lulus S2 sama sertifikasi. Ya kayak gitu. Psikolog lah. Psikolog kan ada yang ya lulus S1 psikologi, tapi kan kalau mau praktek harus ada lagi. Untuk orang teknik susah nggak sih belajar itu? Ya, buktinya gue lulus. Ya lu mah pinter lah. Ya. Enggak lah. Enggak lah. Bisa ya? No, karena itu all make sense. Itu kan buat perilaku kan. Perilaku manusia which is yang sebetulnya oke lah ada teoritisnya gitu kan, ada istilah bahasa Inggrisnya lah yang kita bingung. Tapi kan sebetulnya all make sense gitu kalau dipikir, oh iya ya, kenapa kita begitu? Soalnya kita nggak pernah tahu aja gitu ada istilah teorinya. Sebenarnya sederhana. Cuma pelaksanaannya susah banget. Tapi kalau ngadepin anak ABK. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya autis itu bagian dari ABA yang mengevaluasi satunya autis gitu ya. Perilaku banyak banget kan gitu ya? Enggak. Jadi maksudnya gini, terapi apa yang dibutuhkan anak ASD, autis, beda lagi. Jadi ABA itu cuma salah satu terapi yang dibutuhin. Salah satu terapi yang dibutuhkan, tapi merupakan core. Karena kan masalah anak ASD terutama masalahnya di motivasi, di perilakunya umumnya gitu kan. Walaupun seringkali orang tuh banyak anggapan yang salah tentang ASD gitu ya. Jadi misalnya dia pikir semua ASD itu yang harus yang marah-marah, yang ngamuk-ngamuk misalnya. Atau anak ASD semuanya pinter banget gitu. Enggak juga, ASD is a spectrum. Banyak banget tipenya. Luas sekali dari tapi dengan ABA-nya lu bisa lihat langsung ya bahwa dia. Jadi ASD itu kan luas spektrumnya. Dari yang non-verbal, mohon maaf punya intellectual disability, sampai yang kita juga nggak tahu dia autis gitu. Bahkan terdiagnosa udah SMP, SMA, dewasa bahkan. Serius? Jangan salah satu staff gue juga ada yang autis. Nih mesti dicek ini ya. Jadi kalau jadi maksudnya range-nya kan variasinya luas. Jadi apa yang bisa ABA bantu dari sini? Yang kita bisa adalah kita menganalisa profilnya masing-masing. Gitu analisa profil lalu memperbaiki. Iya betul, kebutuhan, kekurangan mereka apa? Karena diagnosa ada skill deficit. Untuk diagnosa udah ada toolnya belum sih? Ada lah. Tapi kalau kita nggak ngomong di diagnosa ya, karena diagnosa itu ranah kayak dokter dan psikolog gitu loh. Saya kan cuma analis perilaku. Kalau misalnya ada anak nih, orang tua punya anak yang kelakuannya kok kayaknya nggak sama yang lain. Lu saranin dia kemana dulu pertama kali? Ya biasanya kan ke dokter. Dokter tuh dokter apa? Dokter biasanya kalau yang paling berhadapan dengan anak-anak yang seperti autisme, ADHD gitu ya, itu umumnya adalah dokter spesialis syaraf anak. Syaraf anak? Yes, spesialis syaraf anak. Nggak harus langsung ke psikiater malah? Enggak. Justru pendekatannya yang sekarang itu lebih ke dari dokter spesialis saraf anak gitu. Jadi kita pendekatannya kepada terapi. Karena kalau kita ngomong terdiagnosa ASD, umumnya nggak butuh obat gitu loh. Jadi butuhnya adalah penanganan terapi. Tapi boleh juga nih. Sebenarnya autis itu ada obat minumnya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Autis itu kan memang udah different processing system. Jadi kayak misalnya ibaratnya kalau kita ini Windows ya, yang banyak. Nah mereka itu Mac. So, bukan kalau sekarang kita kan ada yang sebut pergerakan yang neurodiversity gitu loh. Jadi orang itu emang punya cara processing berbeda-beda gitu. Nah, autis inilah yang berbeda juga gitu dibanding umum. Yang gue suka dengar ada beberapa makanan yang harus dihindarin tuh emang benar. Kalau dari sisi evidence base-nya sih agak lemah sih. Lemah ya. Agak lemah. Jadi kalau kita sih lebih melihat
ya dari sisi ya apa yang dibutuhin gitu, misalnya perilaku yang dibutuhkan dan sebagainya gitu Lebih sih. ke Kalau kita perilaku kan ya. gini, kan kalau jadi banyak sekali treatment, maksudnya penanganan beberapa lah, kalau bisa di searching di Google aja macam-macam tentang autisme. Tapi kalau kita berbicara, saya apalagi ya sebagai analis perilaku, kita bicara yang evidence based gitu. Yang evidence based menangani anak-anak ASD itu ya terapi apa? Umumnya dibutuhkan terapi okupasi, terapi sensori integrasi gitu ya. Terus kemudian ada terapis ABA ini, termasuk juga ada terapis wicara gitu. Itu sih yang memang menjadi core penanganan yang sudah ada evidence base-nya gitu. Oke. Misalnya ada anak nih datang ke sekolah lo nih, apa sekolahnya Ruli itu namanya Puzzle A ya? Iya. Puzzle A, sekolah dengan berbasis ABA. Iya. Anak itu pertama kali lo apain? Jadi sebetulnya agak dikoreksi dikit ya, bukan sekolah sih, jadi kayak center untuk ya? penanganan intervensi dini gitu ya. Tapi kalau lo tanya orang tuanya ngantar anak sekolah itu. Oh iya. Iya. Jadi apa namanya ya, kalau anak datang ya kita lihat dulu gitu. Maksudnya biasanya kita gali. Namanya perilaku itu kan pasti ada sebabnya, ada ceritanya gitu ya. Jadi saya biasanya ngobrol-ngobrol sama orang tuanya dulu gitu ya. Kira-kira apa diagnosanya, sudah pernah terapi apa aja, apa yang udah dilakukan selama ini, terus kondisi anaknya tuh seperti apa gitu. Sebelum saya cek gitu kan. Yang terbaik di usia berapa tuh? Kalau idealnya menurut lo? Tapi kan orang banyak yang taunya terlambat banyak ya. Iya, idealnya mah ya begitu ketahuan terlambat sedini mungkin bisa. Kita di Puzzle E minimum itu 21 bulan. Udah masuk. Udah masuk. Udah bisa kelihatan tuh ya. Kelihatan. Jadi autis sendiri sebetulnya bisa ada yang terlihat dari bayi, ada yang kayaknya normal, dia agak berubah tuh di usia 18 sampai 24 bulan. Jadi sekitar umur 2 tahun. Makanya banyak yang bilang anak saya tadinya normal tapi segitu tiba-tiba berubah. Dulu gitu kan ada gosip gara-gara vaksin itu nggak ada hubungan. Nggak ada. Nah, gosip vaksin itu karena MMR itu di vaksin itu kan di usia 18 bulan kan. Nah, jadi gosipnya itu berkembang. Tapi sebetulnya anak gua sendiri belum pernah suntik MMR waktu jadi autis. Maksudnya waktu dibilang diagnosa autis itu dia belum suntik MMR dan itu tidak terbukti dan bahkan bukti studinya tentang itu pun udah dicabut karena itu evidence base-nya lemah gitu. Jadi kita harus ngomong tuh evidence base kalau saya sebagai analis perilaku gitu. Jadi intinya wadah balat, kalau ada keluarga atau kerabat yang sendiri mungkin udah perilakunya nggak sama dengan anak lain ya sebaiknya konsultasi dulu gitu ya. Iya. Ciri-cirinya nih. Nah, kasih tahu ya. Ciri-ciri yang pertama tadi nggak bisa nunjuk. Nggak bisa nunjuk. Kontak mata minim. Kontak minim. Jadi terus kemudian dia cenderung main juga nggak bisa. Main dengan mobil-mobilan. Main itu kan keimajinasi anak terhadap sesuatu kan. Misalnya dia mobil-mobil, apa aja bisa jadi bikin mainan buat anak-anak gitu. Mainan pun juga. Nah, mereka cenderung nggak bisa main. Jadi kayak misalnya mobil, dia cuma muter-muter, diputer-puter, rodanya, dijejer-jejer. Itu ada ciri autis banget, dijejerin sesuatu tuh ciri. Iya. Ningsel sedikit aja nggak boleh. Itu udah ciri banget tuh ya. Berarti autis ada hubungan dengan OCD juga dong ya? Iya, memang ya. Kan rigid kan, anak-anak ini banyak yang rigid. Jadi ya hal-hal kayak gitu. Terus dipanggil nggak noleh kalau masih anaknya masih kecil gitu ya. Terus ya nggak kelihatan asiknya sendiri aja gitu, nggak mau yang mereka tuh mengenal nama nggak tuh? Bahwa dia tuh namanya Rehan, dan namanya tuh ini kan? Banyak yang enggak dan ganjar lidahnya susah banget. Oh, susah banget. Susah. Maksudnya nggak semua, kita kan autis is spektrum sekali lagi ya. Tapi kalau misalnya banyak anak, terutama yang masih intervensi dini yang masih kecil gitu, ya dipanggil namanya aja nggak ngerti. Nggak usah jangankan dipanggil namanya ya dan tidak aja nggak ngerti anak gua. Ya misalnya tanya, Dek, kamu mau kue? Dia diem aja. Even meskipun dia bisa ngomong ya, tapi paling dia jawab kue. Dia terus jawab ngomongnya kue gitu. Dia nunjukin bisa. Rasa suka enggak tuh bisa. Misalnya makanan nggak enak dia buang gitu atau kadang-kadang ada yang nggak bisa juga, nggak bisa nolak. Jadi kita pernah punya satu klien yang kita pengen ngajarin iya dan tidak, suka nggak suka gitu ya. Semuanya dimakan sama dia. Sampai kita pusing. Kita kasih brotowali dimakan. Gimana kita mau ngajarinnya? Dikasih cabai, kata ibunya, kasih cabai aja katanya. Berarti emang spektrumnya luas banget ya? Luas banget. Dari yang sangat light, lu berarti udah ngalamin, ada yang light banget, sampai ada yang silver juga ada. Ya kan anak gue yang satunya juga kan, akhirnya kan ada in the spectrum gitu. Walaupun yang light sekali ya, makanya bisa kuliah sendiri segala macam gitu ya. Tapi kan tetap ada ciri-cirinya yang berbeda dari ya populasi yang lain gitu ya, neurodiversity-nya tuh di situ lah gitu. Jadi sebetulnya saya di klien di center juga pun levelnya tuh emang variasinya udah ada semua dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu. Jadi ya setelah dia datang ke lo observasi atau lo diagnosa segala macam, bentuk pelatihan apanya lo tentunya gimana lo?
Iya, kita kan ada standarnya kan. Jadi kita ada kurikulum yang memang sudah standar, evidence-nya juga udah bagus gitu ya. Jadi kita punya banyak kurikulum yang kita sesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Pakai gitu level-level gitu nggak? Iya, iya maksudnya beda-beda, ada beda-beda kurikulum tertentu lah. Misalnya apa yang mau kita ajarin? Kalau anak-anak yang masih bawah banget kan kita mau ngajarin main, ya bicara, mengikuti instruksi sosial segala macam itu ada sih yang istilahnya VB-map. Jadi ada pemetaannya. Kita kalau behavior analysis ngomong itu evidence based ya. Jadi jelas. Saya sebagai orang tua ABK dulu waktu Rehan terapi awal-awal kan waktu nggak ngerti kan datang cuma gimana Rehan hari ini bagus pulang, Rehan datang gimana hari ini bagus pulang, tapi tujuannya mana nggak ada gitu, nggak jelas nggak dijelasin. Progres juga nggak ke-track ya? Iya, maksudnya bukan masalah saya nggak terima anak saya ABK, tapi kan lebih kita pengen kedepannya gimana nih, nggak oke lah dia karena ABK tentu butuh waktu untuk belajar gitu kan, tapi kan nggak bisa ya nggak ada target gitu, harus ada target. Nah hebatnya Aba itu kita punya target. Punya target? Punya target. Kita bisa menyesuaikan target tersebut. Idealnya nih, kalau ada anak datang di usia 3 tahun lah ya, let's say. Itu lo akan programin dia akan sekolah di, bukan sekolah apa lo namanya sih? Center. Center itu akan berapa tahun? Ya walau nggak tahu, sejujurnya nggak tahu. Jadi nggak tahu. Karena kan gini, yang datang ke gue juga gue nggak tahu dia base-nya, skill yang dia punya apa gitu. Bisa nggak dia bilang begini, Bu Ruri, saya pengen anak saya di trade di center ini, one day dia bisa masuk SD biasa. Ada yang gitu nggak? Ya pasti sering lah orang tua berharap seperti itu. Terus jawabnya gimana? Sekarang gini, jadi kan kita udah bikin, jadi kalau anak datang, kita bikin pemetaan dia apa yang dia bisa, apa yang dia nggak bisa, gitu istilahnya. Nah, target kita ada ngajarin apa yang dia nggak bisa, ya kan, gitu kan. Nah, pengajarannya pun akan beda-beda. Tadi hubungannya dengan apa? Yang pertama diagnosa. Ya tadi lo bilang kan, speech delay gimana, autis gimana, ada lagi sebut SCD, social communication disorder gimana, banyak lah sebetulnya beberapa gangguan bicara lah gitu ya. Itu beda-beda. Itu lo kali. Jadi beda-beda kan, itu diagnosa. Udah diagnosa sama ini sama-sama ASD, itu kita bisa lihat ada, itu tadi ada 3 level paling tidak ya. Paling 3 level. Level 1, level 2, level 3 atau gampangnya ya ringan, sedang, berat lah gitu kan. Terus kemudian usia pengaruh dong. Golden age, goldennya anak-anak tuh di bawah 3 tahun atau paling nggak di bawah 5 tahun. Itu pasti ngaruh ya. Terus kemudian daya tangkap, mau autis mau enggak, daya tangkap macam-macam ya kan. Daya tangkap, support dari orang sekitar. Terus kemudian masalah-masalah lain di bidang ASD. Itu kan nggak cuma masalah perilaku, ada masalah-masalah lain. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Kalau anak autisnya ringan, ya bisa cepet. Jadi datang ke gue sama-sama usia katakanlah 5 tahun, ada yang sama sekali nggak bisa ngomong, dipanggil pun nggak nengok, asik-asik sendiri main-main apalah gitu ya, kadang-kadang main tali doang. Ada yang anaknya udah lancar ngomong cacicus. Cuma masalahnya di sekolahnya kagak bisa diatur. Dikeluarin dari sekolah. Enggak, justru salah. Kadang-kadang mereka kalau yang akademik, mereka kerjakan. Biasanya cuma akademik yang kayak baca tulis ya, kalau TK mungkin cuma ABC 1 2 3 cepet mereka kerjain. Habis itu ya itu dia nggak nurut sama gurunya, suka-suka dia lah gitu ibaratnya. Waktunya main nggak mau balik lagi, dia kan belajar atau dia mondar-mandir pada di sekolah. Kadang-kadang ada yang mukul temennya, lempar barang ya kan, nggak bisa dikontrol, dimarahin bukannya nurut karena nggak ngerti kan. Saya bukan nakal ya, dimarahin karena nggak nurut, dia malah mukul guru balik gitu kan. Nah, ada juga yang kayak gitu, problem. Berarti kelasnya di tempat lo itu one to one gitu? Iya. Berapa pendidik lo punya satu batch sekali ngajar tuh? Lumayan, kita ya kan kembali lagi kalau dari semua sih ya kalau yang terapisnya sekitar 60-an, 70 dalam satu sekolah? Ada 3 center ya, tapi yang paling gede ya di Bintaro. 20-an lah gitu kira-kira ya satu ya 20-an. Banyak juga ya. Banyak, karena kan kembali lagi kalau nggak satu-satu diajarin, nggak bisa. Mereka itu pun ngajarinnya itu benar-benar satu diulang. Terus dapat konsepnya. Itu mereka ke center lo tiap hari nggak? Nggak, jadi kita kan konsepnya kan terapi center ya. Jadi ya tergantung kebutuhan anak gitu. Jadi ada yang seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali, ada yang setiap hari juga ada sih. Bayangan gue kalau gini berarti justru pendampingnya juga yang harus kita ajarin ya dari 2 bisa latihan ya? Iyalah. Itu ada programnya juga? Ada. Jadi kita memang di puzzle-nya sendiri. Saya bergerak karena saya juga orang tua ya. Saya juga bingung nih anak mau diapain gitu intinya kan. Jadi begitu saya tahu anak ini mau diapain, intinya saya ngerti cara belajar dia yang berbeda dari anak-anak biasa. Kemudian cara nanganin perilakunya dia, karena perilakunya kan memang agak sedikit berbeda gitu kan.
ya udah kalau udah tahu itu ya udah kan hidup ini lebih tenang gitu kan. Termasuk juga kita jadi tahu gimana ya orang terapi di center dan orang tua tuh sama-sama bergerak ke depan. Karena kalau orang tuanya nggak ngerti, yang ada dia tuh malah ngaco-ngacoin terapi. Jadi kadang-kadang saya suka agak ngomongnya sama orang tua, ibaratnya gini, Bu, Bapak Ibu yang bayar terapi ya, tapi yang nge-delete programnya itu Bapak Ibu sendiri loh, bukan kita loh. Karena penanganannya nggak benar gitu, yang salah lah ya, maksudnya nggak tepat karena nggak ngerti gitu kan. Terus, jadi kita ajakin, jadi kita tuh ada edukasinya, ada website terpisah juga sih untuk kalian puzzle untuk orang tua. Terus kemudian ada training online. Walaupun training online itu nggak cuma untuk klien ya, untuk semua ya. Jadi karena emang aku udah banyak ngajarin orang-orang ya dari lulus 2016, 2017 sudah mulai out ya di YouTube, Facebook dan sebagainya, IG kalau sekarang kan. Nah jadi ya memang senangnya tuh ngajarin orang supaya apa orang tua ini ya gimana pun ya kalau profesional tuh kan datang dan pergi gitu, ganti orang tuanya kan nggak bisa ganti ya kan. Anaknya makin gede lagi, makin susah nanganinnya. Jadi kita selalu ngajak orang tuanya. Dan waktu paling banyak sama orang tuanya sebenarnya. Pastinya. Makanya dia sebenarnya harus jadi ini ya. Berarti Rehan beruntung ya. Sekolah di sekolah, sama di lo juga di rumah sekolah juga sama lo ya. Ya alhamdulillah kayaknya sih, ya moga-moga ya Dek ya. Rehan umur berapa Rehan? 14. 14, udah gede ya? Udah gede. Ganteng lagi, tinggi gede loh Rehan ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau dia nggak cerita Rehan autis, kita nggak akan nyangka dia autis. Gitu orangnya ya? Santun kan mukanya gitu kan. Nggak. Perilakunya juga udah tenang ya, udah kalem ya. Iyalah. Dan masih seneng masak kan, terus bikin kue kan gue lihat dulu. Iya seneng sih, cuma kan kembali lagi itu kan mengikuti kegiatan emaknya ya. Kalau dulu kan mungkin karena kita tinggal di luar kan, kadang-kadang ya udahlah kita bikin masak. Asal jangan ngikutin bapaknya nukang-nukang sana ya. Ya kalau sekarang sih banyak yang pengembangan bakat sih, maksudnya ya terapi sekolah tetap di sekolah inklusi gitu ya, sama pengembangan bakat dia. Bisa nggak anak-anak itu akhirnya diarahkan ke seni gitu, misalnya mereka jadi pekerja seni? Bisa aja, bisa kenapa ya? Enggak? Kenapa enggak? Gitu. Jadi kan kembali lagi balik lagi ke ilmu aba, bisa mengajarkan perilaku apa aja gitu ibaratnya. Itu di center lo dikenalkan kayak gitu. Jadi kita kan kalau kita kan emang fokusnya sih di intervensi didik kan awalnya, tapi kan saya juga berpikir ini anak-anak kalau udah oke nih udah bagus gitu kan, mereka butuh wadah yang lebih luas kan, yang untuk mengenalkan minat dan bakat, karena mayoritas anak-anak barangkali terutama yang ke tempat saya yang mayoritasnya kan mungkin levelnya di agak ke sekolah inklusi, tapi mereka tetap perlu pengembangan bakat, minat dan bakat gitu. Jadi kita sebetulnya ke Puzzle udah ke arah sana sih. Jadi kita udah mulai coba yang di Bintaro, kita udah buka vokasi istilahnya. Jadi kita mau ngajarin sesudah mereka memiliki dasar-dasar berbahasa, dasar bermasyarakat gitu ya. Nah, next-nya apa? Ya itulah tadi yang lu bilang, bisa ke musik, bisa ke masak, bisa ke seni, gambar segala macam. Ya itu yang kita coba. Kalau Rehan sih alhamdulillah sekarang udah bisa dari tempat les biasa gitu. Jadi dia udah tempat les biasa dateng gitu kan. Nah, saya ngebayangin nggak semua anak mungkin bisa siap kayak dia gitu kan. Pengalaman terapi behavior dia dari umur 3 tahun sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi itu kita coba akomodasi di Puzzle E gitu ya. Paling nggak kita memberikan dasar-dasar supaya mereka tahu. Nanti kalau mereka siap, nah silakanlah kalau memang puzzle-nya tidak bisa mengakomodasi lagi, ya silakan yang di luar gitu. Kita makanya udah mau buka kayak ya kafe kecil-kecilan ya, belum kafe sih, tapi kita coba kantin dulu lah ya. Tapi gimana sih running gitu kan, jadi barista misalnya bisa banget. Jadi mulai membekali hidup juga ujungnya ya. Betul. Karena gini yang namanya anak ASD autis tuh ya, ngajarin satu skill tuh susah memang. Waduh bisa puluhan, bisa ratusan kali, bisa ribuan kali gitu ya, tingkat kesabaran dewa nih ngajarin mereka bisa satu skill. Tapi kalau mereka udah bisa, itu tuh mereka patuh banget, rapih banget, sangat-sangat patuh gitu. Jadi nggak ada yang maksudnya bisa hal gitu, nggak sangat-sangat mungkin terjadi. Sekarang gitu. Murid paling tua di tempat terapi lo tuh berapa umurnya? Oke, jadi sebetulnya sih kalau mayoritas murid gitu ya, misalnya kalau kita emang kebanyakan mayoritas adalah intervensi dini ya, jadi kayak di bawah 10 tahun gitu ya, paling kecil tadi ada 21 bulan, tapi kan sekarang udah gede juga, yang 21 bulan udah 3 tahunan lebih sekarang. Nah, tapi kita kalau kayak 10 tahun itu ya oke, bisa langsung diterima gitu ya. Kalau yang di atas itu kita biasanya nilai dulu apakah kita bisa nangannya apa enggak, terutama dari sisi perilaku gitu kan. Kalau perilakunya udah rapi, udah biasa sekolah kan udah bagus tuh. Nah, kita terima gitu kan. Kayak usia Rehan ke bawah. Karena saya merasa saya bukan psikolog, jadi ya Rehan ke bawah lah ya 14 tahun. Tapi kita juga nerima ada beberapa yang sebetulnya lebih kepada temennya siapa, temen saya gitu. Karena kita juga udah menambah ada kayak mahasiswa yang memang autis tapi autisnya ringan, jadi dia bisa kuliah baik gitu ya.
dan tanpa maksudnya udah bisa benar-benar bisa kuliah, kognitifnya juga bagus, tapi punya masalah sosial emosional. Nah itu juga udah kita bantu tanganin juga, ada beberapa sih kayak gitu. Berarti juga. Ilmu ABA ini ya harusnya dikuasain oleh seluruh guru BP zaman kita SMA ya. Memang. Ya, jadi ada jangan-jangan nggak ada anak bandel, cuman anak unik aja kalau kata gue, bener nggak? Memang itu juga sekarang kita udah dalamin, dan di luar juga kan emang awalnya kan tuh dunia ABK sebetulnya juga udah merambah ke sekolah, dan bukan cuma untuk ABK, untuk anak-anak tipikal. Kita juga sebetulnya Pak Zolia udah punya kerjasama dengan sekolah di Bintaro 1 di Bintaro ya. Itu untuk ngebantu kalau mereka itu punya masalah perilaku gitu, anak-anak itu. Nah, itu juga termasuk. Iya kan, guru BP dulu kan waktu SMA ya. Betul. Ya, harus punya berarti. Iya, Ya. makanya sekarang ini gua boleh iklan dikit ya? Boleh dong, justru sempatnya kayak buku lo ini ceritain bukunya tentang apa nih? Iya. Terus kalau mau dapetin gimana? Kan Oke. Jadi sebetulnya buku ini tuh lebih kepada kumpulan. Jadi kan waktu gua habis lulus tahun 2016, tahun 2017 gua tuh mulai out ya maksudnya di live, FB live dan sebagainya. Sebetulnya tuh dulu gue tuh cuma gini doang. Bikin itu gara-gara itu suami gue tuh dia bilang ayo kerja dong katanya gitu kan. Gue kan capek ya. Anak 3 capek baru belajar 2 tahun, anak 3 di Dubai gitu kan. Ada yang nyentrik lagi. Oke deh kayak gitu kan. Bukan oke sih, maksud ini ini dulu napas. Terus iseng-iseng kan, sering waktu itu kan FB lagi ngetop kan. Iseng-iseng yuk coba live, karena menurut gua ya ilmu ini tuh bagus kalau bisa orang banyak tahu kan, tentu banyak yang kebantu. Betul. Ya kan. Nah akhirnya di luar negeri tuh ada gitu ya, udah ada, kebetulan sama ya backgroundnya mirip gitu. Jadi Dr. Mari Barbara namanya, beliau itu nurse gitu, tapi karena anaknya autis akhirnya ngambil sama kayak aku BCBA, tapi ya udah level PhD lah, udah canggih kan. Nah sesudah itu di sana di luar ada, kenapa di Indonesia nggak ada, dan menjelaskan ABA dengan bahasa mudah. Jadi nggak bahasa yang ribet-ribet lah gitu kan, semua all make sense tadi aku bilang kan. Nah jadi itu aku mulai live ya, gue pikir sih kalau misalnya ada yang dengerin syukur, nggak ada kan gue juga capek sendiri lah ya gitu kan. Nah terus akhirnya ternyata banyak yang dengerin. Kayak podcast kita nih, ada yang dengerin syukur. Nggak ada yang dengerin kebangetan. Itu dia kan, akhirnya kan iseng aja, boleh seminggu sekali aja rutin tuh go live, ada yang dengerin, lama-lama makin banyak yang nonton gitu kan, dulu Facebook group ya. Terus akhirnya udah banyak, akhirnya ya udah deh, tulisan itu kan kalau orang yang baru ngikutin kan bingung ya, banyak gitu. Terus tulisan itu akhirnya aku upload ke YouTube, bukan tulisan, misalnya live itu aku download, aku upload ke YouTube, termasuk ada tulisannya di website gitu kan. Nah orang yang baru masuk kan bingung tuh ngikutinnya karena banyak gitu kan. Jadi aku bilang, oh ya deh gue bikin buku aja gitu. Jadi sebetulnya bukan tulisan baru sih gitu. Nah jadi aku di-compile lagi, kayak bikin satu cerita gitu kan, sempat dipublish, dan alhamdulillah kebetulan kenal dari Prof. Ardiono, berkenan Prof. Ardiono itu guru besar ahli autisme Indonesia dari UI ya. Gitu ya. Jadi beliau berkenan memberikan kata pengantarnya, jadi jadilah buku ini gitu, semoga bisa bermanfaat. Ini di Topet ada buku ini? Ada di Shopee, di Gramedia juga ada gitu. Pada berat kalau ada yang butuh buku ini bisa. Ini nyeritain semua tentang Phoebe dan Abah ini untuk anak-anak yang masih dasar, maksudnya baru-baru nggak belajar ngomong lah, karena itu kebanyakan kan mayoritas aku kalau intervensi dini. Jadi kayak anak-anak umur 4 tahunan, bukan maksudnya anak umur berapapun, tapi kalau dia belum bisa berbahasa kayak anak umur 4 tahun, nah itu masih relevan. Jadi lah. Intinya, secara umum masih relevan. Semakin dini kita bisa mendeteksi, semakin mudah kita untuk memperbaiki gitu kira-kira. Iya pastilah. Jadi kayak misalnya gini, banyak anak-anak ini contoh, dia tidak memiliki kemampuan untuk imitasi, ngikutin orang lain. Anak belajar dari mana sih? Dari niru orang lain, ya kan? Nah, kemampuan itu nggak punya. Bayangin kalau kita ngajarinnya dia di usia 2 tahunan, ya otomatis dia bisa niruin yang lain-lain dong. Dia bisa ya. Dia otomatis dia bisa ngikutin orang-orang di lingkungan alaminnya kan, bisa belajar. Bayangin kalau kita baru ngajarin itu di usia 7 tahun, 8 tahun. Gap sama temennya aja udah jauh banget. Betul. Gitu loh. Jadi makin terpinggirkan malah kalau kayak gitu. Betul, belum lagi kita bicara skill yang lain, kayak awareness-nya dia, social awareness-nya dia, kemampuan bermainnya, ya banyak hal gitu kan. Kalau anak berkebutuhan kayak khusus tadi ya, itu kalau kita nyetel film kartun itu mereka enjoy nggak? Apa nggak cuek aja dengan nonton? Umumnya sih enggak kali ya. Maksudnya dengan cerita ya. Jadi kalau cuma sekedar, mereka justru cenderungnya karena salah satu ciri dari autis adalah repetitif.
Seringkali tuh ya seringnya mereka tuh nge-cut di short yang berapa detik adegan dia satu, suka. itu ditiru itu aja. Diulang-ulang, cekikikan sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu. Tapi kalau untuk secara utuh film kepala utuh enggak? film, kalau anaknya ya autisnya ringan yang memahami, kan kembali lagi tadi balik ke diagnosa ya, ASD adalah masalah sosial komunikasi. Jadi kalau autisnya ringan dia memang paham komunikasi, otomatis dia bisa menikmati satu cerita gitu loh. Tapi kalau yang level yang sebelumnya ya enggak sih, cuma sindrom, bahkan nggak ngerti, dikasih handphone pun juga nggak bisa menikmati juga ada. Dia sibuknya cuma sama tali, mondar-mandir, plastik, mondar-mandir, megangin plastik, mondar-mandir itu juga ya ada. Sorry, agak dalam lagi nih ya. Ya. Yang orang berkebutuhan khusus ABK, sekolah inklusi, itu sampai taraf seperti Down syndrome juga nggak? Apa autis aja tempat lo? Oh, jadi sebetulnya sih ilmu ABA sendiri itu kan sebetulnya untuk menangani siapa aja tadi aku bilangnya, termasuk anak-anak tipikal juga, anak-anak tipikal normal gitu ya, yang mungkin punya masalah perilaku, apalagi zaman pandemi, zaman apa namanya gadget segala macam lah, ada lah ya, ada yang adiksi kepada kalau gue bilang bisa. AGG, anak gampang galau, anak sekarang ada. Bisa. Nah, terus udah gitu kalau jadi sebetulnya itu. Jadi kalau ditanya apakah anak Down syndrome juga bisa pakai ABA, bisa banget bisa, gitu. Ya. Cuma kan mungkin karena aku dikenalnya orang untuk autisme, jadi saya bisa bilang di puzzle kita ya 90% sih autisme. Ya. Tapi tetap ada yang dulu Down syndrome dulu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Kan kita lebih kepada masalah sosial komunikasi. Tapi ada yang disebut GDD gitu, Global Development Delay, yang jadi memang ada hambatan fisik, kita juga ada beberapa di situ gitu. Jadi sama sih, apapun kita bisa ngajarin mereka gitu. Jadi ya itu tadi secara prinsip. Sebenarnya ada aturan nggak kalau sekolah umum pun harus menerima siswa-siswa seperti itu? Oh iya, ada. Pemerintah itu sebetulnya mewajibkan sekarang memberikan lingkungan yang inklusif gitu kan. Bahkan pekerja di tempat kantor-kantoran juga kan sekarang udah ada tuh ya program itu gitu kan. Nah, jadi wajib sebetulnya, cuma tenaga di bidang ini sedikit gitu kan. Nah, dan pemahaman orang terhadap gimana caranya sih mereka bisa bekerja dengan baik, bisa sekolah dengan baik, itu juga masih sedikit gitu. Makanya ya moga-moga ini jadi makin banyak yang tahu ilmu ABA itu bisa ngebantu mereka untuk bisa lebih mengambil manfaat dari bersekolah. Tapi kalau dibilang wajib, wajib ternyata banyak. Sekolah banyak yang belum tahu kali ya. Bukan masalah nggak tahu sih, cuma kan sebetulnya wajib, bahkan ke sekolah negeri pun wajib menerima. Tapi udah diterima terus mau diapain gitu. Banyak yang mereka bingung sendiri malah ya. Betul. Kadang-kadang penanganannya itu masih yang gaya lama. Misalnya anaknya dipaksa. Misalnya anaknya kan namanya anak autis ya mondar-mandir, tidak dipahami kenapa sih dia mondar-mandir. Dihukum gitu-gitu malah. Iya. Nah, menarik nih masalah hukuman. Nah, gimana? Ya. Jadi kalau misalnya anak ya tipikal ya istilah kita ya, dihukum, misalnya dia nakal gitu ya di kelas, mukul temennya, disetrap nih mungkin kan, disetrap di depan. Ya kalau dari sisi anak tipikal, hal itu kan umum. Begitu disetrap malu nggak dia? Malu dong gitu kan, malu, takut dilaporin ke orang tuanya, nanti dihukum orang tua, segala macam kan ya gitu kan. Nah kalau anak ASD bisa-bisa mereka kesenangan. Kenapa? Karena kalau nggak udah dihukum, disetrap di depan, mereka kan nggak harus belajar. Pinteran mereka dong. Iya, makanya emangnya mereka malu? Enggak ya. Karena kan secara sosial mereka nggak ngerti. Ini kita nggak ngomong anak ASD yang mohon maaf ya, maksudnya agak kurang gitu kognitifnya. Saya bicara anak autis yang IQ-nya bisa 120, 130, itu juga melakukan itu. Kenapa? Karena mereka secara sosial kurang paham situasi sosial gitu kan. Dia malah enjoy dia. Seneng dia, nggak harus belajar toh. Udah gitu dibully sama temennya. Beberapa juga nggak ngerti gitu konsep dibully. Malah ikut ketawa kali ya. Kamu nakal, haha aku nakal, kata gitu. Ya kan? Mau dimarahin orang tuanya juga sama aja. Yang ada orang tuanya pusing, ini dimarahin, adiknya aja udah nangis-nangis, kenapa ini malah ngece balik gitu ibaratnya. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap anak tipikal belum tentu applicable untuk anak ASD. Nah itu kan harus paham. Nah itu kerjaan gue tuh, mempelajari profil itu. Nah itu kerjaan gue semua ya kayak gitu. Jadi ada misalnya nih contoh lagi nih, umum waktu masih kita kecil ya, sampai sekarang juga nggak, orang tuanya kan nggak boleh nakal. Terus biasa anak-anak kan ya nakal-nakal aja gitu kan. Lama-lama orang tuanya nakut-nakutin dong. Nanti ditangkap polisi gitu kan. Ditangkap polisi kan. Nah, yang ada itu anak itu yang udah mulai nakal. Nanti kan kalau nakal aku ditangkap polisi. Diulang-ulang malah. Diulang-ulang, kagak ngerti konsepnya. Padahal dia tuh ya lancar banget gitu. Maksudnya ngomongnya lancar, secara kognitif baik gitu ya.
Itu terjadi. Cuman sosial anticipation-nya beda ya kita. Iya, sosial komunikasi. Ya makanya masalahnya sosial komunikasi kan. Jadi mereka itu beberapa emang nggak bisa ngerti situasi sosial sendiri, harus diajarin. Nah, itulah masuk behavior analis, kita menganalisa perilaku apa nih yang defisit, itu yang kita ajarin. Dan emang benar-benar detail. Saya juga gitu. Setiap anak punya program yang beda pasti dulu ya? Beda. Spesifik. Nggak pusing loh. Nggak pusing. Sorry, yang bikin program lu apa terapis lu aja? Gue. Sampai sekarang masih gue. Kalau untuk program semua, pengarahan kayak, oke, ini anak terapi 3 bulan gitu kan. Tapi sekolah lu kan ada 3 tempat berbeda. Gimana lo? Iya. Lu pindah-pindah gitu? Iyalah. Ya enggak, kalau yang jadi kalau ke Bekasi gue rutin, seminggu 2 kali kan. Di Bintaro ya, ke rumah gue di Bintaro ya dekat. Kalau Bandung online. Zaman sekarang gitu loh. Online. Jadi sebetulnya kayak kita tuh tetap semua yang aku yang bikin. Tetap gue yang bikin semua. Jadi lu hampir apal tabiat semua murid lo ya? Tahu. Apalagi yang aneh-aneh, lucu-lucu gitu. Tahu. Atau paling nggak at least buka data dulu. Tahu. Makanya variasi autis dari yang paling bawah sampai yang paling atas tuh tahu gue. Berapa total jumlah yang anak yang di tempat lo puzzle tiga-tiganya totalnya? Totalnya ya hampir 300. Hampir 300 dengan 60 terapis ya? Ya 60-an lah. Nah, hampir 70. Ngedidik terapis lu gimana? Lu masukin sekolah, lu sekolahin atau lu sendiri yang ngajar mereka? Background guru-gurunya ini apa nih biasanya? Mayoritas adalah ya psikologi dan S1 psikologi atau pendidikan mayoritas ya. Dan yang gue bidik itu adalah orang-orang yang emang senang punya passion kerja sama anak. Kerjanya tuh buat passion. Walaupun sebetulnya gue gara-gara kepepet, at the end seru juga nih gitu kan. Kalau dulu biasa angan-angannya tuh ini apa yang menyebabkan apa gitu kan, zat-zat kimia ya pusing ya. Ternyata lebih seru yang ini gitu kan. Nah, terus kemudian ya karena akhirnya biasanya gue yang ngelatih sendiri sih gitu. Semuanya gue yang ngelatih sendiri gitu. Lo ngelatih sendiri? Biasanya guru itu udah bisa in di programmu setelah berapa lama? Ya kita juga punya sistem sih di Puzzle E. Jadi enggak yang misalnya kalau kita udah latih terus dilepas gitu enggak kan. Kita kan udah berjalan 3 tahun setengah ya. Jadi kalau yang pertama kali belum masuk bareng-bareng gue gitu ya kan udah pada jago tuh gitu kan. Jadi kita udah bikin sistem di dalam Puzzle E-nya gimana caranya supaya semua anak itu termonitor, termasuk terapisnya itu misalnya terapis baru sekalipun tetap kita bisa monitor perkembangannya gitu. Terus ada buku raportnya ada tiap anak tuh? Ada review. Jadi kita istilahnya gini. Kalau yang hari-hari dia kerjain apa itu ada hari-hari lah ditektokin sama setiap terapis. Jadi selalu ada waktu 5 menit untuk menjelaskan kepada siapapun yang jemput gitu kan. Ini anaknya kayak gini belajar ini gitu kan. Berapa jam sekali terapi? 1 jam. 1 jam maksudnya per sesinya 1 jam. Jadi ada yang 2 jam, ada yang 1 jam gitu. Nah, sesudah itu nanti pada saat review sesudah 3 sampai 5 bulan tergantung dia jamnya di tempat gue gitu kan ketemu orang tuanya. Jadi nanti dipresentasikan oleh terapis gue. Ini anaknya udah sampai mana dari program-program yang gue berikan. Dari sisi behavior dan dari sisi skills yang mau diajarin tuh gini. Dia udah bisa sampai gini. Nanti orang tuanya juga mengkonfirmasi. Dia ngerasain perubahan apa. Jadi kalau gue tuh bener-bener ya harus gue cek. Jadi kalau di center bisa, di rumah juga harus bisa. Kalau nggak bisa, kita analisa kenapa nggak bisa. Banyak sebabnya. Nah, di situ gue bantu tuh. Jadi terapis mempresentasikan di depan orang tuanya. Ya gue menjembatani diskusi ini gitu. Jadi ya kasih masukan juga, review juga gitu. Jadi semua yang di Puzzle ya sampai saat ini masih gue yang pegang sih. Berarti semakin banyak murid semakin sibuk lo ya? Ya alhamdulillahnya gitu sih ya. Kenapa namanya Puzzle ya? Jadi ini apa ya namanya? Tahun berapa berdiri? 2000 habis COVID ya? Iya pas masih COVID sih. Tapi gue tuh masih di Prancis. Jadi waktu itu sebetulnya balik lagi tadi gue ceritakan, gue udah ngajarin training online. Jadi sebetulnya sejak 2016, 2017 kan gue udah buka ya udah ngajar Facebook. Akhirnya orang-orang itu pada Bu bikin yang serius deh Bu, bayar nggak apa-apa, tapi lebih serius gitu kan. Ya gue bikin nih yang terjangkau sama semua orang, training online ya gitu ya, terjangkau sama semua orang. Itu pun juga kalau ya ada yang nggak mampu ya udahlah gitu kan. Nah sesudah itu bergulir. Ini udah sampai training online udah sampai 23 angkatan. Lu mau mulai lagi yang ke-24. Jadi gue ngajarin teknik ABA ini yang di buku ini dengan bahasa yang mudah aja deh, yang dipahami anak. Kembali lagi kalau ditanya ilmunya susah, enggak juga, aplikasinya yang susah gitu kan. Nah, dari situ ya akhirnya mulai itu kan dia diajarin. Nah, sesudah itu kan ya kita pengen gue jadi lupa pertanyaan lu apa ya? Apanya? Tadi pertanyaan lu apa? Enggak, Puzzle E, kenapa? Ya, jadi kan akhirnya belajarnya kayak gitu kan. Nah, jadi kan dalam perjalanan tersebut, itu kan sebetulnya apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah
walaupun sebetulnya banyak orang yang agak against dengan istilah puzzle di dalam autism. Gue bukan kayak puzzle gitu yang di matching-matchingin, tapi sebetulnya pekerjaan kita kan gitu. Jadi kayak mematchingkan mana nih yang kurang lebihnya, menambahkan apa yang kurang dan sebagainya gitu. Jadi ya puzzle autism itu puzzle autism gitu sih. Oke, E-nya tuh autism ya. Itu autism. Ya nggak tau lah, pokoknya kamu atau from nowhere gitu ya. Terus jadi kepikiran seperti itu, terus ya itulah yang kita jalanin dan kita benar-benar pendekatannya satu-satu, benar-benar kliennya satu-satu gue pikirin gitu ya, diskusi sama terapis dan supervisornya. Idenya kenapa harus jadi sekolahan gimana lo? Itu bikin sekolah nggak gampang loh, dan lo hebat bisa bikin 3 kalau kata gue. Lo kebayang lah bikin sekolah. Iya, jadi sebetulnya sih awalnya itu tadi kan, awalnya kenapa Basel berdiri, orang-orang yang tadi ikut training kan lama-lama, Bu, teori mulu bikin dong di Jakarta. Aku bilang kan, ya kita kan di Paris waktu itu kan. Terus tapi kebetulan pas ngobrol-ngobrol ketemu temen nih. Temen ini kita sama-sama ini sama suami gue juga ya kan. Bahwa mereka tuh sama-sama di Dubai, salah satu kantor sama suami gue, suaminya gitu kan. Nah kebetulan istrinya, anak-anaknya udah gede nih kan. Jadi mulai pengen cari kesibukan. Gue bilang, mau nggak lu bantuin gue? Gue yang bagian akademik. Jadi gue pastikan terapisnya bagus. Dan gue pastikan anak-anaknya berhasil bagus, tapi dia yang membawai bidang operasional. Karena operasional itu kan pusing lah ya, ribet lah. Ya. Ribet banget lagi kan. Makanya ini banget lah. Tapi sebetulnya jadi kita ibu-ibu inilah yang berjalan di depan, yang ketemu klien hari-hari. Tapi sebetulnya think tanknya tuh suami gue sama suaminya Ludi, temen gue itu gitu. Jadi itu gitu sih yang kita jalanin gitu. Nah kalau ya puzzle ya tadi balik lagi. Akhirnya kita bikin, lah kok alhamdulillahnya berkembang karena kebutuhan tuh banyak banget. Iyalah. Dan jadi, kita menggunakan manajemen kita. Jadi kalau ditanya kok bisa cepat gede, ya manajemen kita sih manajemen bapak-bapak itulah yang di sela bersih itulah ya. Mereka harus gini. Tapi kan gila-gila gini kan dulu gue juga kerja di Astra ya kan. Yeah. Gue kerja di Astra, background gue juga manajemen trainee masuk Astra. Terus gue juga ngambil engineering bisnis kan waktu di Warwick gitu. Jadi ya ada lah ilmu-ilmu manage sedikit ya kan. Cuma yang mikir gedenya si bapak-bapak, running operasionalnya gue. Tapi kita make sure bahwa service yang kita berikan kepada anak-anak ini benar-benar one-on-one, satu-satu. Benar-benar kita pikirin dan benar-benar semuanya menjalankan prosedur yang emang udah kita harap sekolah kayak gini lakukan. Tuh lulusnya pakai apa mereka? Iya, jadi apa udah selesai aja gitu? Kan kembali lagi ini kan center gitu kan. Sebetulnya gini, dalam terapi ABA kan target kita mengajarkan perilaku kan. Tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya adalah hidup normal, senormal mungkin. Normal kayaknya nggak mungkin lah ya, bukan nggak mungkin ya, mungkin agak panjang nih ceritanya. Tapi hidup senormal mungkin. Hidup senormal mungkin di mana? Di masyarakat. Anak kecil hidup senormal mungkin di mana? Sekolah. Jadi apapun, jadi kalau prinsip saya adalah saya boleh punya anak ABK gitu kan, tapi hidup saya, hidup kakak-kakaknya, hidup keluarga kita itu harus senormal mungkin, dan itu memungkinkan lewat ABA. Jadi banyak sebetulnya, jadi di awal itu waktu intervensi dini umumnya padat nih, programnya agak padat. Begitu mereka udah bisa terkontrol, udah punya alat komunikasi yang baik, udah bisa bersekolah di sekolah inklusi gitu ya. Nah biasanya programnya kan agak dikurangin gitu. Jadi mereka ya kita pengen diharapkan mereka bisa sekolah layaknya anak-anak gitu loh. Nah tapi apakah support itu tetap diperlukan? Tetap diperlukan, tapi kan udah minimal, udah jadi, dikit gitu. Paling nggak lu ngajarin keluarga membangun support system buat anak-anaknya. Betul. Makanya itulah harapan gue kenapa gue ngajarin kepada orang tua ya, kita punya edukasi, alat edukasi yang banyak banget di Puzzle E. Ada buku juga kalau mau baca, workshop kita juga punya gitu. Jadi hal-hal itu tuh harapan gue ngasih ilmunya ini ke orang tua gitu loh. Maksudnya ya itu kembali lagi sebagai orang tua gue ngerasain nih, ya itu tadi bukan masalah gue nggak terima, cuma bingung aja mau diapain. Kalau lo udah tahu cara belajar dia, lo tahu arahannya dia kemana gitu kan udah tenang hidup ini. Ya kan? Nah ya udah itu aja sih. Itu yang gue, jadi bekalnya harapan gue juga dimaksimalkan nggak cuma untuk anaknya, juga untuk keluarganya. Bahkan gue kalau review ya, kalau misalnya ada anak yang diasuh sama neneknya, kakeknya, terus ada mbaknya yang rada terlalu manjai, semua datang di satu ruangan, kuliahin semua. Marahin semua. Ada bude pak D-nya yang ngasuh di rumah karena ibunya kerja, panggil. Misalnya kalau emang kelihatan agak ini gara-gara ini gitu ya kan, kita menganalisakan. Jadi kalau misalnya anaknya nggak bisa sesuatu, ini kan gara-gara apa, kita analisakan. Ini kayaknya gara-gara ini bu, gini-gini. Adalah analisa dari terapis gitu kan.
Ntar kita minta panggil datang semua ngobrol gitu. Maksudnya kita harus satu visi untuk mengasuh anak-anak ini. Jadi membangun support system kalau gue lihat ya. Harus. Nah, sekarang terakhir gue gini nih, pernah nggak sih lu merasa lu nyerah? Gue capek udah nih. Tapi pernah nggak gitu? Kan wajar ya orang tua kalau punya kayak gitu, gimana ngatasinnya? Gini, ya wajar lah pasti ya. Apalagi sebetulnya kayak anak gue itu kan posisinya di moderate autism ya. Kadang-kadang ngajarin satu skill itu nggak gampang. Bener-bener nggak gampang. Ya, gue bilang tadi ya dan tidak susah. Milih dari 2 pilihan aja bingung gitu kan. Bener-bener harus diajarin, kalau nggak dia nggak dapat. Jadi kan tentunya yang pengen kita ajarin ya agak sedikit tersendat nih dengan kemampuan komunikasi dia gitu kan. Ya tentu kan akhirnya kan ya jadi gimana nih, aduh kok nggak bisa nih anak gue gitu kan. Tapi kan at the end makanya pentingnya komunitas. Pentingnya lo melihat. Teman-teman berbagi ya. Pentingnya lo berbagi. Pentingnya juga lo ngelihat. Ya anak lo segini, ada yang di sini loh. Gitu kan. Apa namanya, jadi ya at least ya paling nggak kita merasa ya semua punya hal yang sama gitu, bukan kita satu-satunya gitu. Jadi ya udah make it get going aja. Ya dan satu lagi juga gue nggak boleh, gue harus tetap semangat lah ya, kalau nggak klien gue bagaimana? Betul. Nah, tapi kan pasti kan sebagai orang tua pernah lah ngerasa down pernah. Ya, tapi nggak lama sih. Gimana ngatasinnya lo? Nggak ada. Ya maksudnya nggak lama ya, kita just take a break gitu kan. Take a break aja, kasih waktu buat relief ya. Kasih waktu, udah gitu kan juga apa ya? Kalau salah satu dari untuk anak ABK kan perkembangannya agak lama ya. Kalau kita mengajarkan satu skill, kita nggak boleh ngelihat kemarin bisa apa enggak. Nah, gitu. Wadah balat enaknya gini nih. Bu Ruri ini bukan cuma pengajar, dia juga pelaku. Jadi nggak ada yang bisa, kalau orang kadang-kadang lu teori gampang. Benar. Prakteknya gimana? Dan enaknya juga gue bisa marahin orang tua. Kan kalau orang yang ngerasain kan pasti dibalas kayak gitu. Ah, ibu nggak ngerasain ya gitu kan. Oh, teori doang nih, anak yang nggak tidur ibu nggak ngerasain. Siapa bilang nggak ngerasain? Gue ngerasain tuh, anak gue nggak tidur juga gitu kan. Jadi mereka nggak bisa ngomong balik gitu ibaratnya. Jadi ya udah gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu ya namanya hidup ya. Namanya hidup kan nggak cuma anak yang punya anak ABK. Hidup kan pasti ada pasang surutnya. Cuma ya yang penting mah ya udah sebentar aja lah, ngapain kemana gitu kan, ke mall dikit makan enak udah pulang ya udah gitu. Kalau ada orang tua kayak lo kasusnya, dia pengen belajar ABA, dia nggak mungkin ke Amerika kayak lo waktu itu misalnya. Belajar di Indonesia di mana? Nah itu banyak sarananya gitu ya. Jadi kalau ini yang resmi yang kita berusaha. Jadi kan tadi kan kalau benar-benar yang lebih serius banget kayak kuliah yang itu habis selesainya memang hampir 2 tahun yang di UI itu, Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Itu diploma atau sarjana S2? Kan kalau bikin S2 kan masih kayak butuh proses ya, karena butuh dosennya segala macam. Tapi kayak course aja gitu jadi. Tapi dia tapi course-nya untuk yang level graduate level. Untuk master atau S1 boleh, tapi dia punya pengalaman 5 tahun di bidang ini tuh boleh gitu kan. Itu yang pertama. Yang paling gedenya. Jadi ibaratnya BCBA ala Indonesia. Ya, kalau gue kan BCBA di Amerika gitu kan. Ini ala Indonesia gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kita sebetulnya gue juga ada program yang untuk terapis gitu, atau untuk, tapi terbuka juga untuk orang tua yang lebih serius ya, lebih teoritis ya kan. Itu juga gue juga yang ngadain. Itu ada namanya sebut TPT ABC. Jadi gue juga yang ngadain sih. Maksudnya gue dan teman-teman lah, nggak gue sendiri ya. Itu bisa juga. Itu programnya cuma sebentar 2 bulanan. Tapi itu cuma program-program dasar aja gitu ya. Terus ada lagi yang training online yang emang udah berjalan lebih lama lagi gitu, yang gue juga gitu ya. Itu 2000, sekarang udah angkatan ke-24. Ini lebih sebetulnya teori tapi kayak lebih bahasa gampang gitu loh. Praktisnya aja, nggak terlalu banyak teori. Kalau yang 2 kan mungkin untuk profesional. Sorry, yang online tadi kalau mau lihat di mana dia orang-orang? Di Instagram gue, bergabunglah di FB group gue juga suka ada. Nanti kita tulis ya di ya. Kemudian di Instagram selalu gue umumin. Ini kita sih pengennya nextnya nih sebentar lagi juga ngadain gitu ya. Kalau yang TPT ABC dan juga yang LPTUI itu juga ada sih kalau LPTUI langsung ke LPTUI, skor LPTUI gitu ya. Ini juga mau buka pertengahan tahun yang untuk level supervisor, level paling tingginya. Kalau yang untuk TPT ABC-nya juga sedang berjalan, tapi kita juga akan buka lagi yang angkatan berikut-berikutnya. Itu baru jalan 1 batch dan going to be terus. Nah, kalau yang training online ada. Oh, satu lagi, workshop. Jadi workshop ini juga dari Puzzle ya, dari gua. Itu khusus untuk yang tadi ngomongin tentang masalah di sekolah, guru. Nah, gimana caranya guru bisa mengantisipasi anak-anak yang mungkin membutuhkan penanganan lebih gitu ya, anak-anak ABK.
Itu ada workshopnya dan itu dalam waktu dekat banget. Oh gitu? Nggak tahu udah OR belum ini? Nah, belum. Semoga lah, seminggu lah kira-kira. Oh, udah lah kalau gitu. Ya. Di Bandung tanggal 8 sama 9 Februari, sama di Jakarta itu tanggal 20-an itu di Jakarta Selatan itu. Nanti di Instagram gua aja tuh ada semuanya kayak gitu. Bisa lah nih seminggu juga udah naik ya yoga ya. Udah naikkan. Jadi sebetulnya intinya adalah pengennya gua memudahkan orang untuk mengakses ini gitu kan. Jadi ya silakan. Kalau mau yang gratis juga lihat ada di YouTube, ada di Instagram. Apa keywordnya kalau YouTube gua nulisnya? Aba. Ruri lagu Aba lagi. Ruri Aba ya. Ruri Aba Fibi. Dulu gua masih narsis banget yang namanya Ruri Aba. Ruri Aba strap Fibi gitu. Rurinya pakai Y ya belakangnya. RURY ABA strap VB dan oh ya satu lagi belum bahas yang tadi VB dari tadi kan lupa. Jadi kalau ABA itu kan ilmunya, VB itu salah satu dari cabang dari ABA yang mengajarkan verbal behavior, yang mengajarkan bahasa sesuai fungsi. Jadi nggak cuma ngomong. Jadi selama ini kan yang tahu aja reseptif, paham, ekspresif, ngomong. Dengan asumsi kalau ngomong paham. Seringkali anak-anak ABK, apalagi anak autis karena masalah dia di sosial komunikasi, ngomong nggak paham. Jadi di dalam makanya verbal behavior ini bagus banget tuh ngajarin anak ABK khususnya autis karena dia mengajarkan bahasa sesuai fungsinya. Jadi yang pertama reseptifnya tetap sama, dia sebut listener. Ngomongnya itu dibagi-bagi lagi apakah sesuai fungsinya apa enggak. Dan itu dilatih-latih terus? Iya, jadi kita bagi-bagi pada saat pelatihannya itu kita bagi-bagi. Nggak cuma ngomongnya ntar dulu buat apa nih? Apakah untuk meminta barangnya, meminta sesuatu, minta barang, aktivitas atau informasi, ataukah untuk misalnya melabel, sekedar melabel aja, atau sekedar mengeko aja. Melabel tuh kayak ya ini apa gitu ya, sedang apa kayak gitu ya. Atau mengeko aja. Mengeko tuh kan nggak ada fungsinya, cuma ngeko doang, kagak ngerti dia gitu kan. Atau percakapan dua arah yang disebut interverbal. Kalau kita bicara anak ASD, anaknya kalau yang udah bisa ngomong ya, eko udah pasti bisa lah, dia bisa ngomong. Kemudian yang kedua melabel, mereka tuh kan kesulitannya di berpikir yang abstrak, bahasa abstraknya yang sulit berkembang. Jadi kalau cuma melabel, itu tuh bisa sampai ratusan kata juga bisa gitu. Ini apa, sedang apa bisa, tapi menggunakan kata-kata itu yang mereka sulit. Untuk percakapan ya terutama ya. Untuk percakapan dan pemahaman. Jadi contoh, misalnya gue punya klien datang ke tempat gue, ngomong mah udah 200 kata lebih, 300 kata, ditanya ini apa. Sesederhana ditanya, nama kamu siapa? Nggak jawab malah. Nggak bisa jawab. Nah, jadi ya itu tugas kita tuh untuk gimana caranya mereka bisa menjawab hal-hal tersebut. Oke, satu lagi Ru. Kalau orang mau jadi certified ABA itu harus kemana? Kalau sampai kayak lu? Apa di luar negeri Mas? Amerika ya? Jadi dulu itu pas zaman gue dulu kan udah agak ini. Jadi dulu itu program itu bisa dilaksanakan online. Jadi sebetulnya gue juga waktu di Dubai itu programnya tuh online. Kuliahnya online, tapi kita harus ada praktek gitu loh, kayak psikolog, kayak dokter kan ada jam praktek ya. Jadi gue praktek di Dubai waktu itu di Early Learning Center, ya Autism Center lah di Dubai gitu kan. Nah jadi udah lulus S2, praktek tuh waktu tuh syaratnya 1.500 jam, udah selesai, baru gue ujian. Begitu ujian gue dapat sertifikasinya dari Amerika. Nah, kemudian si Amerika bilang, kan lama-lama makin berkembang nih ilmu ini kan, wah, banyak banget yang ngurusin kali ya, pusing dia. Apalagi kalau kita bicara dengan etika, aturan negara kan beda-beda. Jadi, orang-orang BCB sana bilang, enggak, stop. Kita tidak mau lagi mensertifikasi orang di luar Amerika dan Kanada sejak 2023. Oh, berarti lu beruntung ya, lu mau salah angka ya? Iya dong. 2023. Nah, makanya justru itu. Tapi mereka, BACB di Amerika, badannya di Amerika bilang, kita akan bantu nih orang-orang di negara lain yang mau membuat profesi sama di negaranya. Jadi mereka ngebantu kita. Jadi saya dan teman-teman, jadi nggak saya sendiri ya. Kembali lagi tadi yang ngajar semua itu juga saya sama teman-teman, bukan saya sendiri ya. Yalah. Nah, jadi dikumpulkan, dikasih semacam support gitu sama BACB Amerikanya. Yuk, mana nih orang Indonesia, siapa yang mau gitu. Kita mengajukan gitu. Kini kita analis perilaku Indonesia yang tersertifikasi pengen mengajukan ini gimana, minta tolong kita dibantu gitu. Sama mereka dibantu jadi ada expertnya datang ke sini memberikan masukannya terhadap kurikulum pun juga banyak mereka bantuin lah. Itulah yang kita laksanakan sekarang itu yang tadi aku bilang di LPT UI dan juga di yang TPT sama ABC itu yang level pelaksana untuk yang profesional gitu. Jadi ya sebetulnya kalau yang di Indonesia
harus keluar, betul, tapi kan ya harus jadi tinggal di sana gitu kan, kalau memang mau bersertifikasi di CBA. Tapi kalau yang ala Indonesia bisa di LPTUI itu tadi gitu, bisa. Kalau apa FB group lo atau pelatihan lo itu udah sampai mana Indonesia? Seluruh Indonesia udah? Apanya maksudnya? Yang ikut pelatihan lo? Iya, dari luar negeri juga ada. Kita juga bahkan klien-klien, jadi kalau sekarang kan dunia tanpa batas ya. Jadi betul-betul sebetulnya yang belajar tuh bisa dari mana-mana, ikut training online tuh bisa dari mana-mana. Jadi aku cukup tahu juga sih beberapa negara lain. Bahkan kalau anak gue kan juga ya banyak bangsa juga lah yang ngajar dia ya. Di Dubai kan tahu sendiri banyak bangsa. Di Perancis juga banyak lah, karena kita di Paris banyak orang dari mana-mana gitu ya. Jadi lumayan tahu juga pemahamannya lah di negara lain gimana penanganannya, termasuk orang-orang yang belajar itu kan juga suka cerita gitu. Jadi ya kita juga ngajarin ini. Kita klien puzzle pun juga banyak dari luar. Oh gitu ya. Dari pelosok, even dari pelosok banget, dari Maluku paling jauh kita 3 jam dari Ambon ada. Dari pelosok Kalimantan pun ada gitu. Jadi karena ya sekarang makin canggih dunia program online, kita juga termasuk menerima program tapi online, yang jadi bisa ngebantu. Bentuknya center visit tuh emang belum terlalu banyak ya di Indonesia. Center visit yang mana? Kayak lu model puzzle ini banyak gak? Iya sebetulnya sih ada sih, pasti ada lah. Kalau yang kayak program online mungkin juga ada gitu ya. Ya kita lebih mengembangkannya aja sistem kita gitu, supaya walaupun mereka melakukannya secara online itu tetap bisa bagus gitu. Bagus hasilnya dong, kan lihat dari mana hasilnya. Ya alhamdulillah sih so far sih so good sih. Kita berapa ya? Sekitar 10%-an, 30-an itu klien dari luar negeri sama luar Jakarta, yang artinya programnya online. Online ya? Jadi mereka datang, biasanya kita mensyaratkan datang dulu, terutama untuk yang masih basic banget ya. Sebisa mungkin datang dulu ke Jakarta 1 bulan, 2 bulan. Kadang-kadang ada yang nggak mau pulang habis itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa datang juga, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kita coba, tergantung anaknya sih. Kalau benar-benar kita merasa kayaknya nggak mungkin ditananganin walaupun jarak jauh, ibunya juga susah kita ajarin, kita bilang enggak. Tapi kalau kita rasa anaknya ini gampang ya, tinggal dibenerin aja. Kita saking variasinya banyak banget ya di ASD, di Puzzle ya alhamdulillah udah ada gambarannya sih gitu. Melihat anaknya, dengar ceritanya, oh ya ini mah gampang, oh ini masalah di sini ya udah tahu lah ya. Nah, jadi kalau kita merasa kita bisa handle, orang tuanya juga kayaknya bisa nih diajarin gitu ya. Ya kita laksanakan. Ya alhamdulillah so far pada happy. Nah, ada peran teknologi nggak, Roh, di dunia makin berkembang ini? Dunia makin berkembang ya tentu ya dari sisi apanya nih di abanya maksudnya? Ya di abanya dengan metode lo, dengan alat apa yang sekarang dengan teknologi makin canggih, mungkin ada alat yang buat bantu, program komputer kah apa gimana gitu. Nah, justru kan kalau kayak gini kan walaupun kita bisa kayak menstandarkan program gitu ya, tapi rasanya ini benar-benar sesuatu yang kayak butuh orang gitu ya. Jadi kalau tanya kerjaan ini, kalau gue bicara nih sama future behavior analyst gitu kan, sementara orang-orang pada sibuk, kerjaan gue bisa diganti sama AI apa? Nah, itu dia maksud gue. Iya, ini enggak lah. Karena kalau di situ udah sangat rigid. Terus kalau mau diterapin sama sesuatu yang rigid juga, kayak program, hasilnya gimana? Ini perlu human touch. Tetap ya. Ya, mereka kan emang rigid, mereka nggak suka sosial interaksi. Ya, gimana gitu kan? Kalau diajak interaksi dengan robot juga gitu kan, atau dengan sesuatu yang sangat rigid, padahal kebutuhan mereka kan betul-betul benar-benar untuk mereka doang. Dan kita pun maksudnya gini, program bagus, tapi kalau pelaksanaannya nggak bagus, hasilnya juga nggak bagus gitu loh. Jadi ya betul-betul terapi orangnya, terapisnya itu juga memegang peranan penting. Teknik-teknik terapinya juga memegang peranan penting. Makanya sekarang ilmu kan makin berkembang tuh. Makin nih sekarang kayak lagi digging terus nih. Kenapa? Walaupun sudah terapi juga, banyak anak yang tetap bahasanya nggak bisa kompleks gitu karena gangguan ASD itu. Wah, itu masih digging terus tuh. Gimana caranya ngajarinnya supaya mereka bisa memiliki bahasa yang baik seperti teman-temannya. Terus ilmu mah berlanjut terus gitu. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih, Ro. Ya, mimpi lo apa lagi sih, Ro, setelah ini? Kalau boleh tahu nih. Atau setelah itu juga buat nasihat lo buat para pendengar podcast yang mungkin ada keluarganya yang terindikasi mesti ngapain? Oke. Jadi sebetulnya mimpi kita, visi misi kita termasuk di dalam pembuatan pendirian dari Puzzle E. Kita tuh pengen sedih rasanya. Saya kan kita banyak pengalaman tinggal di luar. Di luar sendiri juga penanganan ABK, saya nggak pernah tinggal di Amerika ya. Di Amerika tuh yang udah paling canggih gitu. Tapi kayak even di Eropa, di Dubai sendiri, kita juga masih still digging gitu. Maksudnya masih yang harus benar-benar nyari gitu sebagai orang tua. Nah, tapi kan fasilitas itu ada. Jadi pengennya tuh di Indonesia kita orang-orang tua Indonesia memiliki pilihan bahwa
this is not the end of the world loh gitu, punya anak ABK, punya anak autis, apalagi sekarang autis itu kan makin meningkat. Sekarang udah 1 dibanding 35 apa 30. Secara demografi cewek apa cowok sebanyak kan? Mayoritas cowok. Cowok ya. 1 banding, jadi 20% cewek, 80% cowok, 1 banding 5 gitu kan. Nah, jadi ya kembali lagi bisa kok. Nggak usah, maksudnya ya udahlah, kan adalah masalah-masalah aja mungkin boleh kayak grieving atau denial, tapi kan nggak bisa. Ini tadi lagi golden age 3 tahun gitu ya. Jadi kita harus bergerak sama ke depan. Termasuk juga orang-orang tua yang anaknya tipikal gitu ya. Maksudnya anak, coba tolonglah berikan edukasi ke mereka bahwa anak-anak teman-temannya yang autis ini juga butuh butuh wadah juga untuk aktualisasi diri, butuh juga diajak, bukan diketawain, bukan dibully, jangan gitu, kasihan mereka. Jadi ya ayo kita sama-sama kita membuat dunia yang lebih inklusif gitu ya. Jadi mereka punya sarana itu, punya ilmunya juga, jangan sampai ada yang terjerumus gitu kan. Sama kita juga pengen mengembangkan profesi ini di Indonesia. Itu juga makanya kita di Puzzle waktu merekrut karyawan pun juga memikirkan demografinya. Ini karyawan pada dari mana? Oh, penting juga ya. Penting banget karena pengen banget saya ilmu ini tersebar ke seluruh Indonesia supaya makin banyak orang yang bisa ketolong. Betul. Nah, itulah ya makanya ada buku, ada website, ada YouTube yang bisa menjangkau semua orang segala macam lapisan. Jadi kayak bener-bener yang ya ke pelosok-pelosok. Dan saya udah membuktikan gitu karena yang datang ke Puzzle pun ada beberapa yang benar-benar dari pelosok yang kita dengerin aja sampai bingung gitu kan. Nah, jadi ya ya bisa kok. Kita semua sama-sama bisa membangun lingkungan yang inklusif gitu buat ya kemajuan anak-anak Indonesia. Sorry, ini gitu. pertanyaan harusnya gue tanya di awal banget ya. Ya. Zaman kita kecil tuh autis udah ada belum sih lu? Kayaknya akhir-akhir ini aja baru zaman kita. Okay. Apa karena kita udah jadi orang tua ya? Enggak, yang pertama memang prevalensinya makin banyak. Kalau makin dulu, banyak? Iya, saya lupa angkanya sih ya. Tapi dulu tuh awal paling 1 banding 150 anak autis. Sekarang tuh tadi saya bilang 1 banding 36 kalau nggak salah. 36? Iya, Waduh, itu autis. Di Amerika ya penelitiannya. Di Indonesia ya nggak tahu ya. Maksudnya belum ada penelitian yang inilah ya. Tapi jumlahnya tuh semakin banyak. Kemudian berikutnya lagi gaya hidup nggak menolong. Mungkin dulu ada yang autis. Tahu nggak kalau kita zaman sekolah lah ya, putu kuliah, ada yang agak cupu-cupu gitu kan. Nah, socially awkward gitu kan. Nah, cuma kan kalau gaya hidup zaman dulu kan kita selalu main di luar, nggak gadgetan, main lumpur, terus gosip nggak gampang nyebar. Nah, belum lagi juga kalau kita nggak main di rumah, tetangga, teman-teman narikin kan, ayo main yuk, Ruri main yuk gitu kan. Jadi barangkali memang mereka ada tendensi, maksudnya ada inilah autisnya ada gitu kan. Tapi akhirnya jadi dengan behavior masyarakatnya ya. Betul, akhirnya kan jadi kan lebih terapi alami lah gitu kan. Tadinya ngelihat lumpur jijik gitu, tapi karena setiap hari didorong pula sama temennya gitu kan. Iya benar. Akhirnya kan ya udah terbiasa. Jadi kan sekarang itu ya itu tadi gaya hidup juga gadgetan, keluarga juga kadang-kadang menjadi kurang hangat, anak-anak juga banyak main ke rumah. Jadi terapi-terapinya itu akhirnya menjadi sesuatu yang memang harus diberikan gitu dalam jumlah ekstra gitu kan. Nah, jadi ya tapi bukan berarti itu jadi autis ya. Maksudnya bukan berarti kayak lingkungan ini akhirnya membuat anak menjadi autis, bukan. Cuma anak yang punya bakat akan lebih parah lah munculnya gitu. Tapi kan dari dulu kan tahu dong ada orang-orang yang kayak socially awkward. Ada aneh. Nah, tapi emang jumlah tuh nggak kayak kita sekarang. Betul. Nah, makanya kan dibilang kan Einstein, Edison. Ya pokoknya yang itu tuh kan bisa mereka tuh terlambat ngomong usia berapa gitu kan. Einstein gitu kan usia berapa ya sebetulnya kan indikasinya mereka ke arah autism gitu. Bahkan sekarang yang petinggi apalah gitu kan itu kan juga terdeteksi autism tapi yang level paling ringannya gitu kan. Bahkan ada cerita lucu juga sih. Apa tuh? Ceritain nggak? Ceritain dong. Kalau nggak lucu ntar kita cut. Ya nggak. Maksudnya ini membantu. Jadi waktu itu kan kita juga main ke ada temen yang kerja di Google di Swiss kan. Kita seneng dong diajak main ke kantor Google, keren banget kan, senang. Segitu deh, kerjaan lo ngapain gitu ya, dia kerja lah gitu kan. Iya, tapi kerjaan gue salah satunya adalah itu engineer yang bikin program itu kan lupa makan, lupa mandi gitu kan, dan mereka kayak nggak butuh juga gitu. Ya saya sih prediksi saya mungkin in the spectrum lah ya gitu. Kerjaan gue tuh nyuruhin mereka pulang, nyuruhin mereka tidur, nyuruhin mama gitu. Karena kalau mereka nggak akan, ya udah sih, di program ini kayaknya pada relate kayaknya jadinya. Bener. Nah, kalau orang tipikal kan nggak mungkin gitu kan. Pasti kan ada yang,
gue istirahat dulu lah. Itu salah satu aplikasi gitu. ABA di dunia enterprise ya, pekerjaan ya. Jangan-jangan tim-tim olahraga juga butuh ya ABA ya? Oh, ABA itu kemana aja, bisa di mana aja, bisa untuk adiksi rokok, penurunan berat badan. Aduh jangan gitu dong lo. Masa gue coaching malu self management. Jadi maksudnya aplikasinya itu banyak sekali, termasuk juga ya itu tadi dunia olahraga juga bisa gitu. Cuma mungkin belum banyak karena pendekatannya, maksudnya banyak berkembangnya karena untuk pendekatan anak-anak ABK khususnya autisme, 70%, sekitar 70% dari behavior analyst yang di Amerika ya, itu memang menangani autisme. ABA bisa mencegah depresi nggak, Bisa. Bisa ya? Bisa. Kita ada teknik-teknik juga yang akhirnya banyak bersinggungan dengan dunia psikologi juga. Jadi kayak yang gue pakai untuk anak-anak kuliah yang, jadi kan biasanya kalau anak-anak autis yang Asperger istilah kita ya, autis yang high level ya, yang paling tinggi lah, mereka bisa kuliah normal, maksudnya kognitifnya bagus sekali, artikulasi, maksudnya bagus semua lah gitu, kecuali memang punya masalah di sosial emosional dan nah itu yang kita pakai adalah hal-hal yang mengajarkan deficit skills itu ya menyangkut yang ranah-ranah yang ke situ juga gitu, ada tekniknya. Luas banget ya. Luas sekali, dan emang makin jadi ilmu itu kan ABA ini kan berkembang terus ya. Nah jadi yang berkembang ke sana ya mulai yang ke arah kayak gitu. Lu sendiri ngupdate knowledge lu dari mana tuh? Sekarang. Oh iya, jadi kita sebagai behavior analyst, gua itu harus up to date, harus untuk mempertahankan sertifikasi dalam 2 tahun, gua harus training 32 jam. Harus training? Harus. Baca-baca jurnal juga gitu? Iya, jadi ya itu yang kita pelajari. Nah, apalagi kalau gue pribadi kan punya kayak misi khusus nih, anak gue gimana caranya biar pinter gitu kan, biar ngomongnya tambah bagus dan sebagainya. Itu kayak masih digging banget, tapi ya penelitian tuh ya makin kesini makin canggih. Jadi kita kalau dipakai di puzzle betul-betul yang up to date banget lah gitu loh. Maksudnya barangkali di Indonesia juga belum ada gitu. Gue sih kebayang ya ABA ini harus jadi menu utama para guru-guru SD ya. Dan guru BP itu harus ilmunya ini kalau gue bilang. Nah itu yang workshop gue bilang, sekarang kita ya banyak ngajarin guru juga, udah ada kerja sama sekolah juga tadi kan. Jadi ilmu ini lo ada sesi ABA yang non autis ada nggak? Sampai saat ini sih lebih kepada ABK sih ya. ABK ya. Tapi mungkin perlu bikin loh. Iya. Parenting with ABA. Iya. Ini teman-teman gue nih banyak yang terlatih patah hati nih, perlu juga deh. Bisa juga kita menangani patah hati loh. Ada tekniknya juga tuh. Tetap semangat ya. Nangani patah hati gimana caranya supaya bisa move on gitu. Ada kan tadi tuh kembali lagi kan ngajarin masalah sosial emosional juga gitu. Nanganinnya ke situ juga. Dan menariknya tuh bagaimana brain, otak manusia itu ternyata punya psychological flexibility gitu istilah kita. Wadah Balat, kita tarik kesimpulan ya bahwa ABA ini bisa jadi dasar untuk istilahnya melihat keadaan seseorang, lalu mengajari perilaku yang tepat, fit in ke environment-nya, dan juga dari obrolan terbukti bahwa mungkin di masa lalu lingkungan sendiri yang udah membentuk supaya teman-teman bisa cepat move on atau berubah karakternya karena diajak bermain seperti itu ya. Cuman kalau saya pesannya gini, Ruri ini contoh yang orang nggak menyerah dengan keadaan. Dia bisa merubah cobaan menjadi berkah buat orang lain dengan membagi ilmunya ini semua jadi berkah. Padahal kalau orang banyak yang mungkin dapat cobaan anak autis nggak gampang loh, bisa capek, frustasi. Nah, gimana kita bisa merubah? Dan bagi saya selalu saya tekankan ya, kalau kita mau banyak jalan, kalau kita nggak mau tuh banyak alasan biasanya. Jadi kalau kita mau maju, mau berkembang, pasti ada jalannya. Dan juga ingat selalu ya, jangan pikirin dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. Ini penting. Nah, Rudi dan contohnya bisa bikin 3 sekolah, bukan sekolah, sebenarnya apa ya? Center untuk terapi ABA buat anak-anak yang punya kebutuhan khusus, kebetulan biasanya autis ya. Dan kembali lagi, autis sekarang udah banyak di lingkungan kita, mungkin bukan saudara, bukan apa lingkungan kita ada. Cara pertama adalah mungkin ikut join ada grup FB ya, atau IG-nya, lalu di situ bisa ada pelatihan online. Artinya dengan bukan cara-cara yang artinya hanya dengan koneksi internetnya kita bisa belajar banyak ya. Lalu bisa datang ke workshop yang Ruri bilang, atau kalau memang perlu datang ke senternya untuk 1 sesi ngobrol dulu, biar tahu ke depannya gimana. Artinya banyak kita jangan menyerah, kita tularkan ilmu ini. Dan untuk Ruri terima kasih banyak loh. Ini luar biasa nih, gue juga mikir banyak banget yang udah kerjaan ternyata, padahal kayaknya kita sering ketemu. Ternyata ngobrol mendalam ini baru sekarang gitu ya. Sukses terus, semoga Rehan juga terus bisa berkembang dengan baik. Amin. Terus juga gue kepikiran one day mungkin kita akan ketemu di mana anak-anak berkebutuhan khusus ini punya skillful untuk hidup nantinya. Dan juga nanti terus terang gue di kantor ya, kita juga harus mulai membuka diri nih kalau ada anak-anak yang mau
bercoba membantu kita, ngajak coding, ngajak apa boleh juga. Iya. Karena mereka butuh tempat juga ternyata. Betul. Iya. Oke, Nur, terima kasih. Sama-sama. Semoga acara ini terus bisa berkembang. Terima kasih banyak. Dan Wadia Balat, sekali lagi kita akan berjumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas ketekunan mengikuti episode yang mungkin cukup berat juga begini ngobrolannya ya. Nur ini kalau ngomong semangat banget, saya juga kalah cepat. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.